Halo sahabat pecinta koi, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, channel Berkah Dalem, channelnya salah satu channelnya para penghobi koi. Di sini kita akan banyak berbicara tentang koi dan tetek bengeknya ya. Jadi saya itu dapat di kolom komen itu tentang desain kolam koi itu oleh Mas Peci 89 namanya. Dia minta dibuatkan bagaimana caranya untuk menjaga kolam koi supaya tetap bersih dan jernih. Oke, oleh karena itu saya juga tertarik sama tema ini ya. Saya akan coba sedikit ulas tentang cara merawat kolam koi kita supaya bersih dan juga sehat, tentunya nggak cuma bersih ya. Namun sebelum saya lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan notifikasi untuk teman-teman yang belum. Semoga vlog kali ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita mulai saja. Bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kolam koi kita tetap bersih, jernih dan juga sehat. Oke, kita mulai ya. Jadi kolam koi itu bagaimana supaya tetap bersih, artinya itu tidak kotor ya, bersih itu ya. Nah, gimana caranya supaya kolam koi kita itu tidak kotor? Adalah kita harus tahu dulu. Jadi penyebab kotor di kolam koi kita itu apa? Jadi kalau menurut saya penyebab kotornya kolam koi itu ada dua faktor ya. Ada dua faktor. Faktor intrinsik dari dalam kolam itu sendiri dan juga faktor ekstrinsik, istilahnya faktor dari luar atau faktor apa ya namanya ya, itulah intrinsik sama ekstrinsik gitu ya jelasnya ya, faktor dari dalam kolam itu sendiri sama faktor dari luar. Nah, untuk faktor yang dari dalam kolam itu bagaimana kolam kita itu bisa kotor adalah karena ada dua faktor ya. Dari faktor intrinsik nih ya, faktor dari dalam kolam ya, adalah karena kotoran dari ikan koi kita ya kan, kotoran dari ikan koi kita yang pertama. Yang kedua adalah kotoran dari sisa pakan. Nah, jadi dua hal itu ya yang menyebabkan kolam kita kotor, itu faktor internal lah, faktor internal dan eksternal itu gampangnya ya. Faktor internal itu yaitu tadi dari kotoran koi sendiri sama dari sisa pakan. Oke, untuk yang dari kotoran koi itu sendiri, gimana supaya kotoran ikan koi kita itu tidak membuat kotor kolam? Caranya adalah dengan menggunakan filter yang bagus. Di dalam sana ya ada filter, tuh teman-teman yang udah berlangganan mungkin udah tahu kayak apa filter kolam saya. Kalau yang belum bisa lihat di video-video saya yang lain. Nah, jadi pertama adalah filternya harus bagus. Minimal filter itu harus ada 3 chamber ya. Jadi chamber pertama itu adalah kita lakukan penyaringan mekanik. Artinya kita saring kotorannya ikan koi itu secara mekanik. Yang kedua adalah filter biologi. Filter biologi itu yang berfungsi untuk menumbuhkan bakteri-bakteri baik yang akan mengurai amonia di dalam kolam koi kita. Dan yang ketiga, kalau tempat saya kosongkan. Cuma kalau ada yang mau pasang bioba lagi atau filter biologi lagi juga tidak masalah ya. Jadi minimal 3 itu kalau menurut saya. Kemudian setelah 3 itu terpenuhi, faktor yang tak kalah pentingnya adalah outlet atau bottom drain. Bottom drain dari kolam ini usahakan sebesar mungkin. Bisa dibikin ukuran 3 in gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar air itu dapat mengalirnya dengan kencang. Jadi kotoran itu dapat langsung masuk ke dalam bottom drain itu. Nah, syarat supaya air itu bisa mengalir dengan kencang adalah pompa. Pompanya harus yang memadai juga.
Nah kalau sekarang kita udah bak filter ada, kemudian bottom drain lebar. Cuma kalau pompanya kecil licin-licin gitu ya nggak akan bisa nendang, nggak bisa nendang kotoran itu. Makanya membuat kolam koi itu kan seni ya. Jadi seni memadu-madankan antara filter, pompa, kemudian bottom drain gitu. Nah, udah seperti di video-video saya yang lain ya, persyaratan-persyaratan dalam membuat kolam koi itu supaya bagus itu, pertama ya, bak filter itu minimal sepertiga dari ukuran kolam minimal. Tujuannya apa? Tujuannya biar nggak tekor sana itu bak filter itu. Kalau terlalu kecil tekor nanti, artinya air yang kesedot lebih banyak, air yang masuk kecil jadi tekor, itu jadi habis isinya di sana itu. Yang pertama, bak filter itu minimal sepertiga dari ukuran kolam, lebih gede lebih bagus. Yang kedua, bottom drain harus lebar, bottom drain harus besar, minimal 3 in. Saya itu kecilan itu cuma terlanjur ya. Yang ketiga adalah pompa, pompanya harus memadai. Cara menghitung pompa yang memadai sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi kapasitas pompa itu harus 3 kali volume kolam. Misalnya volume kolam kita itu 2000 liter, maka kapasitas pompa kita itu minimal 6 liter per jam. Jadi dalam 1 jam itu air kita itu akan terfilter selama sampai 3 kali dalam 1 jam. Dalam 1 jam air di kolam kita itu terfilter selama 3 kali. Nah, hal ini akan tercapai jika 3 hal itu tadi memadai. Sekarang misalnya nih, pompa udah kapasitas 3 kali volume kolam, bottom drainnya udah gede ya kan, cuma kolam filternya itu kekecilan, nanti akan tekor dia. Nah itu jadi tiga hal itu harus seimbang ya, harus sesuai pedoman. Begitu juga sebaliknya, bak filternya gede, bottom drain gede, cuma pompanya kecil, nggak akan nendang juga dia, ya kan, nggak akan nendang. Dan yang sebaliknya lagi, pompa memadai, filter memadai, cuman bottom drainnya kecil, dia nggak akan memadai juga. Artinya volume air yang debit air yang akan masuk di bak filter itu nggak akan memadai juga, jadi nggak bagus. Hanya 3 hal itu yang paling utama lah itu untuk dalam pembuatan kolam koi ya. Nah itu yang pertama adalah faktor dari kotoran ya. Kemudian dari gimana supaya kotoran koi kita itu nggak menumpuk. Caranya adalah koi itu mau kita kasih makan berapapun dia akan makan. Dia akan makan dan kemudian dia akan mengeluarkan kotoran yang banyak, yang itu juga akan menyebabkan kotor di kolam kita. Makanya adalah kita harus kontrol makannya. Bisa kita kasih makan 2 kali sehari, pagi sore. Kemudian volume jumlah ideal pemberian pakan itu seberapa, itu pernah saya vlogkan ya di video saya yang lain, yaitu misalnya kolam koi, misalnya ikan koi beratnya sekian gram, idealnya makannya per hari berapa, itu pernah saya videokan, silahkan cari di video saya yang lain. Terus yang kedua adalah kita pasang skimmer ya. Cuma skimmernya sedang saya nggak pasang nih, karena ini udah jernih, nggak ada kotoran yang di atas, makanya skimmernya saya nggak pasang, saya pasang peralon yang di sana aja. Skimmer saya seperti apa udah pada tahu ya, cuma saya pasang deh biar jelas. Nah ini skimmer portable saya nih. Ini saya pasang kalau di atas banyak kotoran, kalau nggak banyak kotoran saya lepas karena mengganggu pemandangan kolam. Tuh kan, tuh dia akan nyedot kotoran yang ada di permukaan. Tuh, cuma ini kolamnya relatif bersih ya, nggak ada kotoran, itu yang putih-putih itu busa. Nah itu kemudian kita bantu juga, misalnya ada kotoran yang bandel ya kita pakai itu jaring itu untuk nyerok kotoran yang ada di atas. Nah kemudian juga kita harus secara periodik ya, untuk di chamber pertama dari bak filter saya itu kan, chamber pertama itu saya bikin bottom drain yang kelempar ke selokan ya, seperti itu. Nah itu
Nah itu kita secara periodik ya, artinya disesuaikan dengan jumlah ikan dalam kolam. Kalau jumlah ikan kita itu banyak dalam kolam, itu gede-gede dan banyak, otomatis kan kotorannya banyak ya. Sebisa mungkin, sesering mungkin untuk membuka bottom drain yang ada di chamber 1 itu, sehingga kotoran yang ada di chamber 1 yang merupakan penyaring mekanik itu akan kelempar secara periodik, misalnya setiap 2 minggu atau seminggu sekali. Cuma kalau untuk kolam saya ini, karena volume kolamnya besar, kemudian ikannya masih sedikit, itu sampai 2 bulan sekali tuh bottom drainnya itu baru saya ya sebulan sekali lah baru saya angkat untuk mengeluarkan kotoran yang mengendap di chamber pertama. Oke, itu ya untuk faktor internal ya, kita ubah aja, bukan intrinsik ekstrinsik tapi internal dan eksternal. Nah untuk faktor yang eksternalnya itu adalah dari sisa-sisa daun-daun mati itu. Misalnya kita punya kolam yang ada daun-daunnya seperti itu, atau mungkin kolamnya yang berada di halaman yang di atasnya ada pohon yang besar. Nah itu nanti ada kotoran-kotoran yang daun-daun atau ranting-ranting tumbuhan yang masuk ke kolam itu ya kita bersihkan, gitu aja. Jadi untuk faktor eksternalnya itu aja ya, saya kira faktor eksternal itu ya mungkin kayak saya ini atasnya. Nah oh ya, saya kasih ini ya, saya kasih paranet ini, kan kolam saya ini outdoor, makanya saya kasih paranet untuk meminimalisir cahaya matahari, sehingga di kolam saya ini nggak ada lumut yang merajalela ya, merajalela istilahnya, nggak ada lumut yang tumbuh mengganggu pemandangan. Jadi itu ya untuk faktor eksternalnya itu dari misalnya dari daun-daun kering yang membusuk yang jatuh ke kolam, kemudian dari karena cahaya matahari yang banyak dari lumut. Nah itu aja kalau faktor eksternalnya menurut saya ya. Nah kayak saya ini tanamannya masih kurang banyak ini, jadi terus tanamannya nggak menaungi di kolam ya, jadi daun-daun keringnya nggak mengotori kolam, cuma bagus juga. Saya melihat sesuatu yang indah. Oh, ada bekicot di situ ya. Oke, nah ini skimmer saya ini karena bersih atasnya, saya lepas tuh biar pemandangan kolamnya nggak terganggu. Oke, itu saja sahabat pecinta koi. Jadi tema kita hari ini bagaimana menjaga supaya kolam koi kita tetap bersih dan sehat. Nggak cuma bersih ya, tapi juga sehat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, serta silahkan isi tombol komen ya, kalau mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman yang mungkin apa yang saya kemukakan tadi masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba untuk teman-teman yang masih mikir-mikir untuk bikin kolam. Silahkan mencoba, nggak usah banyak berpikir. Enak sore-sore ngeliat kolam koi. Dadah.